Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Ikhwati, saudaraku semua kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Melanjutkan pembicaraan kita tentang pembacaan kitab Syarah Kitab Tauhid, Al-Mulakhas fi Syarhi Kitab Tauhid, yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Dr. Shalih Al-Fauzan hafizallahu taala. Kita masuk pada bab awal dari Kitab Tauhid, Bab Fadli Tauhid wa ma yukaffiru minad dunub. Bab tentang keutamaan tauhid dan apa saja yang dapat menghapuskan dosa-dosa. Karena memang kita sangat butuh kepada mukaffiratud dzunub, penghapus-penghapus dosa. Karena al-insan mahalul khata'. Setiap insan itu adalah tempat melakukan kesalahan. Sampai-sampai Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam hadis qudsi, innakum tukhti'una bil-laili wan-nahar wa ana aghfiru dzunuba jami'a. Sesungguhnya kalian selalu berbuat salah di siang hari maupun di malam hari, dan aku yang akan mengampuni semua dosa. Maka di sini diterangkan tentang keutamaan tauhid. Tentunya keutamaan tauhid ini bukan berarti tauhid bukan perkara yang wajib. Bahkan awal wajibin wa a'lamu wajibin 'alal 'abid, awal kewajiban yang terbesar yang Allah bebankan kepada para hambanya adalah tauhid. Maka diterangkan oleh Syekh Shalih Fauzan hafizallahu taala wa ra'ahu, qala munasabatu hadzal bab li kitab tauhid sisi kesesuaian bab ini dengan kitab tauhid. Lamma bayyana fil babil awal, ketika muallif penulis kitab tauhid ini menerangkan di bab yang pertama tentang wujubat tauhid wa ma'nahu, kewajiban tauhid dan maknanya. Bayyana fi hadzal bab fadlat tauhid, maka pada bab ini beliau menerangkan tentang keutamaan tauhid wa atharahul hamidah, dan pengaruhnya yang
begitu bagus. Wa nataijahul hajamilah, dan hasilnya yang begitu indah. Allati minna takfiru dzunub, yang diantaranya adalah dihapuskannya dosa-dosa. Li ajlil hasi alaihi wa targhib fihi, yang tujuannya itu semua adalah al-has al tauhid, anjuran untuk kita menjaga tauhid, wa targhib fihi, dan motivasi untuk kita menjaga tauhid. Ini oleh karena dibawakan dalilnya tentang keutamaan tauhid dan apa saja yang bisa menghapuskan dosa-dosa dari tauhid ini. Dalil yang pertama adalah wa qaulillahi ta'ala, kata muallif rahimallahu ta'ala, dan firman Allah tabaraka wa ta'ala dalam surah An'am ayat 82, alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, alladzina amanu, orang-orang yang beriman, walam yalbisu imanahum bidzulmin, dan mereka tidak mencampur adukan keimanan mereka dengan sebuah kezaliman. Ulaika lahumul amnu, maka mereka akan mendapatkan keamanan, wa hum muhtadun, dan mereka akan mendapatkan hidayah. Maka ikhwati jazakallahu khairan, saudaraku semua rahimani rahimakumullah, lihat ayat ini. Bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala menerangkan tentang pentingnya tauhid, dan dengan tauhid ini akan menghapuskan semua dosa. Allah jamin dengan mengatakan alladzina amanu, orang-orang yang beriman, walam yalbisu imanahum bidzulmin, dan mereka tidak mencampur adukan keimanan mereka dengan kezaliman. Ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun, maka mereka akan mendapatkan keamanan dan mereka akan mendapatkan hidayah. Al-amnu di sini dengan alif lam lil jins, tufidul umum, yang memberikan faedah umum. Artinya al-amnul mutlaq, bukan mutlaqul amn. Mutlaqul amn semata-mata keamanan, artinya keamanan yang tidak sempurna. Tapi al-amnul mutlaq artinya keamanan yang sempurna, yakni di dunia dan di akhirat. Wa hum muhtadun, bahkan mereka juga mendapatkan hidayah. Dan hidayah yang dimaksud di sini juga adalah hidayah fid dunya wal hidayah fil akhirah. Apakah di akhirat butuh hidayah? Iya. Sebagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala, barangkali nanti ada yang keliru, tolong diluruskan ayatnya. Uhsyurul ladina zalamu wa azwajahum wa ma ya'buduna min dunillahi fahduhum ila tariqil jahim. Sahih? Wa azwajuhum wa ma kanu ya'budun. Ahsan, jazakallahu khairan. Wa ma kanu ya'budun. Uhsyurul ladina zalamu wa azwajahum, kumpulkan orang-orang yang berbuat zalim. Lihat ayatnya sama di sini, walam yalbisu imanahum bidzulmin. Ya, orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukan keimanan mereka dengan kezaliman. Kezaliman yang dimaksud dalam ayat ini apa? Asyirik.
Sebagaimana dikatakan oleh Luqmanul Hakim kepada putranya, ya bunayya la tusyrik billah, wahai anakku, jangan engkau berbuat syirik kepada Allah. Inna syirka la dzulmun azim. Sesungguhnya kesyirikan itu adalah kezaliman yang amat besar. Taib. Maka Allah mengatakan, uhsyurul ladina zalamu, kumpulkan orang-orang yang telah berbuat zalim, yakni berbuat kesyirikan. Wa azwajahum, dan istri-istri mereka. Subhanallah, dikumpulkan semua. Bahkan apa? Wa ma kanu ya'budun, dan apa yang dahulu mereka pernah ibadahi. Semuanya, sesembahan mereka juga dikumpulkan. Kemudian apa? Fahduhum ila tariqil jahim, maka berikan petunjuk kepada mereka. Petunjuk apa? Ila tariqil jahim, kepada jalan neraka jahim. Na'udzubillah. Dibimbing untuk dimasukkan ke dalam neraka jahim. Mafhumnya berarti apa? Orang-orang yang tidak berbuat zalim maka akan dikumpulkan bersama istri-istri mereka dan apa yang mereka cintai. Sebagaimana kata Nabi SAW, almaru ma'aman ahab, seseorang akan bersama dengan orang yang dicintainya. Maka mereka akan mendapatkan hidayah juga apa? Ila tariq ish, tariqil jannah. Tentunya mereka akan dibimbing kepada jalan surga Allah Ta'ala, sebagaimana diterangkan dalam hadis-hadis yang banyak yang sahih, di mana di antara manusia itu ada yang menyeberangi sirat itu dengan sekedip mata, ada yang melewatinya itu dengan berlari, ada yang secepat kilat, ada yang berlari, ada yang berjalan, ada yang bahkan merangkak. Iya. Dan ada di antara mereka yang yatasaqatu, na'udzubillah, berkukuran. Berarti kita membutuhkan apa? Hidayah di akhirat, bimbingan dari Allah agar dimudahkan oleh Allah untuk bisa melewati sirat, yang sirat ini akan menjadi jembatan bagi kita kepada jannah Allah Subhanahu wa ta'ala, yang kalau sampai na'udzubillah kita terjatuh darinya, maka khusranun mubin yang ada di hadapan kita, kerugian yang nyata. Lihat. Maka di sini Allah Subhanahu wa taala memberikan jaminan, dua jaminan. Al-amnu wal hidayah. Keamanan dan hidayah. Bagi siapa? Bagi mereka orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukan keimanan mereka dengan kezaliman. Maka kata Syekh Shalih Fauzan hafizallahu taala, yang dimaksud dengan bab di sini adalah huwa lughatan al-madkhal. Ketika dikatakan babu fadli tauhid, bab tentang keutamaan tauhid. Bab itu apa sih? Bab itu secara bahasa adalah al-madkhal, jalan masuk. Pintu itu adalah tempat jalannya masuk, ya. Nah, setiap rumah itu biasanya ada pintunya untuk bisa masuk lewat bab ini. Ini secara bahasa. Wasilahan adapun secara istilah adalah ismun li jumlatin min ilmi. Yang dimaksud bab di sini adalah sebuah nama yang mengumpulkan sejumlah ilmu. Kenapa mengumpulkan sejumlah ilmu? Karena tahtahu fusul wa masail. Ghaliban. Karena pada umumnya di balik dari bab ini ada fusul, ada pasal-pasal dan ada masailnya. Ada persoalan-persoalan yang ada di sana, ada faidah-faidahnya, fawaidnya. Dan jangan kita fahami bahwasanya fadlu tauhid ini, keutamaan tauhid di sini hanya sebatas keutamaan saja. Itu kan utama, keutamaan berarti kan tidak wajib tauhid itu. Karena judulnya saja utama, tidak mesti sesuatu yang menunjukkan keutamaan atau khairiyah atau afdaliyah itu tidak mesti tidak bermakna wajib. Bahkan terkadang juga bermakna wajib.
Di antara contoh ayat yang sangat jelas adalah wa anistaqamu khairul lakum. Dan jika mereka istiqamah, itu lebih baik bagi mereka. Wa anistaqamu, jika kalian istiqamah, itu lebih baik bagi kalian. Artinya apa? Lebih baik di sini bukan berarti tidak menunjukkan kewajiban. Karena namanya istiqamah itu wajib. Iya. Sahih? Nah, istiqamah itu wajib. Sehingga demikian juga sebagian ulama ketika membicarakan tentang salat jamaah, salat berjamaah. Iya, dalam riwayat Bukhari atau Muslim disebutkan salatul jamaah afdal min salatil fard bi 27 darajah. Iya. Salat berjamaah itu lebih utama, afdal disebutnya, iya, daripada salat fard. Ini salat sendirian, maksudnya salat munfarid. Dengan 27 derajat. Kata afdal ini tidak mesti menunjukkan dia tidak wajib. Bahkan ada kandungan kewajiban di dalamnya. Dari mana? Dari keterangan yang lain. Yaitu apa? Di antaranya adalah ayat tentang kewajiban salat berjamaah ketika salat khauf. Dalam keadaan apa? Khauf, perang berkecamuk. Dalam kondisi perang saja Allah memerintahkan kaum muslimin untuk tetap apa? Salat berjamaah. Maka bagaimana dengan kondisi aman? Bukankah lebih pantas lagi untuk salat berjamaah? Iya kan? Diatur oleh Allah Ta'ala, ya kan? Bagaimana tata cara salat khauf berjamaah? Ini artinya kewajiban berjamaah ini adalah perkara yang maklum, diketahui. Terlebih lagi ketika Rasulullah SAW memiliki himmah, keinginan untuk membakar rumah-rumah yang di dalamnya ada para lelakinya. Hanya karena di rumah itu juga tidak hanya ada kaum lelaki, bahkan ada perempuan dan anak-anak, maka Nabi SAW apa? Mengurungkan niatnya. Lihat. Dan banyak lagi yang lainnya. Sehingga kalau seandainya ini difahami fadlut tauhid wa ma yukafiru minad dzunub, keutamaan tauhid, berarti enggak wajib. Kita katakan tidak mesti demikian. Ya. Di antara contoh lainnya juga dalam salat Jumu'ah. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'. Dzalikum khairun lakum. Khairun kalimatnya, ya, lebih baik bagi kalian. Taib, lebih baik di sini maknanya apa? Wajib atau tidak? Wajib. Kenapa? Karena sebelumnya sudah ada perintah. Idza nudiya lis-shalah, kalau sudah dikumandangkan, dipanggil, diseru untuk salat, fas'au, segeralah berusaha, ila dzikrillah, ila shalah, ya, menuju salat Jumu'ah. Bahkan para ulama sepakat mengatakan apa? Wadarul bai', dan tinggalkan jual beli. Artinya bai' wa syira' di saat sudah dikumandangkan azan batal, gugur hukumnya ketika terjadi apa? Aqdul bai', transaksi jual beli. Karena adanya apa? Perintah untuk meninggalkan tadi. Dan tidak ada sesuatu yang bisa merubah hukum halal, hukum mubah menjadi haram kecuali itu apa? Wajib. Jual beli hukumnya apa? Halal. Ahallallahu al-bai' wa harrama riba. Allah halalkan jual beli dan Allah haramkan apa? Riba. Berarti hukum asalnya apa? Jual beli halal. Tamam? Tayyib. Setelah itu apa? Ketika berbicara tentang salat Jumu'ah, kalau sudah diseru untuk salat Jumu'ah, maka Allah perintahkan apa? Wadarul bai', dan tinggalkan jual beli tadi.
Berarti Allah haramkan jual beli. Iya. Yang tadi hukumnya apa? Halal, mubah, menjadi apa? Menjadi haram. Maka yang mengharamkannya tidak lain itu karena apa? Karena kewajiban. Maka dzalikum khairul lakum di sini apa? Lebih baik itu artinya apa? Tidak mesti dia tidak mengandung kewajiban, bahkan mengandung kewajiban. Mafhum insyaallah ya? Baik. Sehingga dengan ini, dengan kita meyakini tauhid ini wajib. Di samping adanya kewajiban bertauhid, ada keutamaan yang besar. Apa itu keutamanya? Allah akan hapuskan, Allah akan ampuni semua dosa kita dengan tauhid. Sehingga kata Syekh Shalih Fauzan, yukafir at-takfir fil lughah. Makna takfir secara bahasa adalah as-satru wa taghtiyah. As-satr, sitar, penutup, wa taghtiyah sama. Wa syar'an, adapun secara syariat, makna yukafir ini adalah mahmudzan hatta yasira bimanzilatil ma'dum. Ya, ini yang namanya takfir itu adalah menghapuskan dosa sehingga menjadi kedudukannya seperti tidak ada. Itu mananya takfirud dunub, dihapuskannya dosa. Ya. Ini. Wa minad dunub, sedangkan kalimat dunub, minad dunub, minnya di sini kata Syekh Shalih Fauzan min bayaniyah walaysat litab'id. Minnya di sini min bayaniyah, maknanya adalah min untuk menjelaskan, bukan untuk menunjukkan sebagian. Jadi yang dihapusnya dari dosa itu bukan hanya sebagian, bahkan bisa semuanya. Ya. Bahkan bisa semuanya. Dan nanti akan dibawakan riwayatnya tentang hadisul bitaqah. Ya. Hadis tentang apa? Sebuah kartu yang hanya bertuliskan kalimat la ilaha illallah, yang kemudian ditimbang dengan semua gulungan catatan amal keburukan. Ternyata apa? Kartu ini bisa mengalahkan 99 gulungan catatan amal yang satu gulungannya itu sepanjang mata memandang. Subhanallah. Nah, bisa terhapuskan semua dosa dengan tauhid. Sehingga kata Syekh Shalih Fauzan, minnya di sini bukan min litab'id, tetapi min bayaniyah. Wad dunub, sedangkan dunub adalah jam'u dzanb. Dunub itu adalah bentuk jamak dari dzanbun, wa huwa ma taqbuhu aqibatuhu, sesuatu yang akibatnya itu tidak baik. Itu dosa. Namanya dosa itu akibatnya tidak baik. Nah, sehingga ketika dikatakan oleh Allah tabaraka wa taala alladzina amanu, orang-orang yang beriman, maksudnya beriman ini kata Syekh Shalih Fauzan, saddaqu biqulubihim. Orang-orang yang beriman itu adalah orang-orang yang saddaqu biqulubihim, orang-orang yang mempercayai, yang membenarkan dengan hati-hati mereka. Wa nataqu bi alsinatihim, yang mengucapkan dengan lisan-lisan mereka. Wa amilu bi jawarihihim, dan mengamalkan dengan anggota tubuh mereka. Inilah definisi apa? Iman menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah. Iya. Karena iman tasdiqun bil janan, ya, wa nutqun bil lisan, wa amalun bil arkan. Begitu. Namanya iman itu adalah tasdiqun bil janan, pembenaran dalam hati. Wa nutqun bil lisan, dan mengucapkan dengan lisan. Wa amalun bil arkan, dan mengamalkan dengan anggota tubuh kita. Ini iman. Sehingga tidak cukup beriman, seseorang dikatakan beriman hanya dengan meyakini saja, tidak cukup. Dia harus mengucapkannya dengan lisannya. Dan tidak cukup hanya dengan lisannya saja, dia juga harus mengamalkan dengan anggota tubuhnya. Ya.
Begitu. Makanya Allah Subhanahu wa taala menyatakan, "Wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum." Ketika menghibur kaum mukminin atas keimanan mereka, ketika mereka merasa berat harus berpaling, berpindah kiblat mereka yang tadinya kiblatnya ke Baitul Maqdis, Allah rubah kepada untuk menghadap ke Ka'bah. Ya, maka mereka merasa keberatan dan sebagian mereka mempertanyakan bagaimana dengan amalan-amalan kita, salat-salat kita terdahulu. Maka Allah hibur hati kaum mukminin dengan mengatakan, wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum, dan Allah tidak akan menyia-nyiakan keimanan kalian. Lihat, maksudnya apa? Ay salatakum, maksudnya salat kalian. Salat amalan apa? Anggota badan. Iya. Tetapi Allah menyebutnya dengan iman-iman kalian. Iya. Demikian. Baik. Maka inilah iman yang dinamakan iman. Wa rasul dzalika tauhid, dan puncak dari keimanan adalah tauhid. Karena ketika seseorang telah beriman, maka dia akan mengesahkan Allah tabaraka wa taala, tidak akan menduakan Allah subhanahu wa taala dalam ibadahnya. Ya. Kemudian yang dimaksud dengan yalbisu imanahum ay yakhlitu tauhidahum. Oleh karenanya lihat tafsirannya Syekh Shalih Fauzan hafizallahu taala ketika menafsirkan yalbisu imanahum, mereka mencampur adukan keimanan mereka, ay yakhlitu tauhidahum, mencampur adukan tauhid mereka. Nah, keimanan di sini ditafsirkan oleh Syekh Shalih Fauzan dengan tauhid. Ya subhanallah. Ya. Nah, ini hal ini sebagaimana yang ditunjukkan dalam sebuah hadis yang sahih yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim dari sahabat Ibnu Mas'ud. Ketika apa? Ketika sebagian sahabat ada yang merasa berat dengan turunnya ayat ini. Beratnya karena apa? Beratnya karena melihat adanya kalimat yang bagi mereka menunjukkan mustahil bisa lepas dari ini. Karena Allah menyebutnya alladzina amanu, orang-orang yang telah beriman, walam yalbisu imanahum bidzulmin, dan tidak mencampur adukan keimanan mereka dengan kezaliman. Maka di antara sahabat ada yang bertanya, ya Rasulullah, ayyuna lam yadlim nafsahu? Wahai Rasulullah, siapa di antara kami yang tidak bisa, yang belum pernah berbuat zalim kepada dirinya sendiri? Iya. Minimal pernah berbuat zalim kepada dirinya sendiri. Ya. Mungkin dia bisa tidak berbuat zalim pada orang lain, tapi kepada dirinya sendiri sulit. Ya. Kenapa? Karena pada tubuh kita semuanya memiliki hak. Ada orang yang misalkan senangnya samaran, misalkan samar ya, begadang malam. Padahal apa? Matanya punya hak, tubuhnya punya hak untuk istirahat dan sebagainya. Sepanjang malam dia begadang. Ya subhanallah. Tidakkah dia berbuat zalim pada dirinya sendiri? Berbuat zalim. Sebagaimana yang dikatakan oleh Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu ketika berkunjung kepada saudaranya, saudara angkatnya yang diangkat oleh Rasulullah SAW, yaitu Abu Darda. Ya. Ketika Ummu Darda mengeluhkan kepada Salman Al-Farisi karena banyaknya ibadah yang dilakukan oleh Abu Darda radhiyallahu anhu. Di setiap malamnya Abu Darda selalu sholat malam, di setiap siangnya Abu Darda selalu puasa, sehingga tidak ada hak bagi istrinya sama sekali. Maka Ummu Darda mengeluhkan kepada saudara angkatnya Abu Darda, yaitu Salman Al-Farisi. Maka ketika Abu Darda mengajak makan Salman Al-Farisi, kata Salman Al-Farisi, saya tidak akan makan kalau tidak bersama engkau. Maka makanlah mereka berdua. Batallah puasanya Abu Darda.
Dan ketika malam hari Salman tidak mau tidur, maka ditanyakan oleh Abu Darda, kenapa engkau tidak mau tidur? Istirahatlah. Kata Salman Al-Farisi, saya tidak mau tidur kalau engkau tidak tidur. Kenapa? Karena Abu Darda biasa sholat malam, qiyamul lail terus sepanjang malam, sehingga istrinya tidak memiliki hak, tidak mendapatkan haknya. Maka tidurlah Abu Darda bersama istrinya, dan tidurlah Salman Al-Farisi. Barulah diberitahukan kepada Salman Al-Farisi tentang sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, tentang setiap dari tubuh kita itu ada hak. Nah, dalam riwayat yang panjang, maka kita kembali pada riwayat Ibnu Mas'ud ini. Kata para sahabat, diantaranya dalam riwayat lain Abu Bakar yang bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, ayyuna lam yadlim nafsahu? Wahai Rasulullah, siapa di antara kami yang tidak pernah berbuat zalim pada dirinya sendiri? Maka kata Rasulullah SAW, laisa kama taqulun, bukan seperti yang kalian maksud, bukan seperti yang kalian pahami, tidak. Alam tasma'u qaula abdis salih, kata Rasulullah SAW dalam riwayat lain, belum pernahkah kalian mendengar ucapannya seorang hamba yang saleh? Fatala al-ayah, maka dibacakan ayat, yaitu apa? Awalam tasma'u ila qauli Luqman li ibnihi, kata Rasulullah SAW, tidakkah kalian pernah mendengar ucapannya Luqman kepada putranya? Ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la dzulmun adzim. Wahai putraku, jangan kamu berbuat syirik kepada Allah, karena kesyirikan itu adalah kezaliman yang amat besar. Ya. Berarti yang dimaksud dalam ayat ini apa? Kesyirikan ini adalah kezaliman di sini adalah kesyirikan. Ya. Demikian. Oleh karenanya Syekh Shalih Fauzan hafizallahu taala menafsirkan yalbisu imanahum ay yakhlitu tauhidahum bidzulmin bisyirkin. Yang dimaksud dengan kezaliman artinya dengan kesyirikan. Kenapa? Karena secara bahasa zalim itu apa? Wadzulmu, kata Syekh Shalih Fauzan, wadzulmu wad'u syai'i fi ghairi mawdi'ihi. Karena kezaliman itu adalah meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya. Ya. Kezaliman itu yang dinamakan zalim itu adalah meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya. Ini zalim. Baik. Summiya syirku dzulman. Kemudian kenapa kesyirikan ini dinamakan dengan kezaliman? Li'annahu wad'un lil ibadah fi ghairi mawdi'iha. Karena kesyirikan itu berarti meletakkan ibadah bukan pada tempatnya. Ya. Wa sarfun laha li ghairi mustahiqiha. Kesyirikan itu dikatakan kezaliman karena dia berarti sarfun, memberikan ibadah bukan kepada yang berhaknya. Ya. Bukankah Allah yang telah menciptakan langit dan bumi? Bukankah Allah yang telah mengatur alam semesta? Ya. Mengapa kemudian kalian memintanya kepada selain Allah Ta'ala? Mengapa kemudian kalian justru beribadahnya kepada selain Allah Tabaraka wa Ta'ala? Ya, begitu. Kalau ditimpa musibah, ditimpa kesulitan, baru apa? Mereka meminta kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Tetapi ketika ditimpa kelapangan, diberikan kemudahan, idahum yusyriku, lupa mereka, langsung saja berbuat syirik kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ya. Baik, demikian. Sehingga kemudian al-amnu yang dimaksud di sini, kata Syekh Shalih Fauzan, al-amnu ay tuma'ninatun nafsi wa zawalul khaufi. Keamanan yang dimaksud dalam ayat ini adalah tuma'ninatun nafs, ketenangan jiwa, wa zawalul khauf, dan hilangnya rasa takut. Ya. Kenapa? Karena aulia Allah itu tidak pernah merasakan takut. Ya. Karena para wali Allah itu tidak akan merasakan
takut. Sebagaimana firman Allah Ta'ala apa? Ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim walahum yahzanun. Subhanallah. Ala ketahuilah kata Allah Ta'ala, inna awliya Allah, sesungguhnya para wali Allah, la khawfun alaihim, tidak ada rasa takut pada mereka, walahum yahzanun, dan mereka tidak akan merasakan kesedihan. Ya. Oleh karenanya Nabiullah Ibrahim alaihissalatu wassalam mengatakan, la akhafu ma tusyrikun, saya tidak takut dengan apa yang kalian syirikkan. Saya tidak takut dengan kesyirikan kalian. Ya. Lihat. Ibrahim alaihissalatu wassalam, Imamul Muwahhidin, imamnya ahli tauhid. Ya. Beliau menegaskan dengan jelas, gamblang, la akhafu ma tusyrikun, saya tidak takut dari kesyirikan kalian. Ya. Muhtadun, maksudnya kata Syekh Shalih Fauzan, muwaffaquna lis-sayri ala siratil mustaqim, sabituna alaih. Mereka muwaffaqun, mereka akan diberikan taufik oleh Allah Ta'ala lis-sayr ala siratil mustaqim, untuk bisa berjalan di jalan yang lurus di dunia ini. Sabituna alaih, mereka akan kokoh di atas jalan yang lurus itu. Yusabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabit fil hayatid dunya wa fil akhirah. Ya. Allah akan kokohkan orang-orang yang beriman bil qawli tsabit, dengan ucapan yang kokoh. Ucapan apa itu? La ilaha illallah. Ya. Muhammadun Rasulullah. Fil hayati dunya wa fil akhirah, di kehidupan dunia ini dan di akhirat kelak. Subhanallah. Ya. Lihat. Nah. Masuk bisa? Oh, 3 menit lagi. Tayyib. Nah, sehingga makna secara global kata Syekh Shalih Fauzan, al-ma'na al-ijmalil ayah tukhbiru subhanahu, Allah di dalam ayat ini memberitakan kepada kita, annalladzina akhlasul ibadah lillahi wahdah, bahwa orang-orang yang mengikhlaskan peribadatan hanya bagi Allah semata, walam yakhlitu tauhidahum bisyirkin, dan mereka tidak mencampur adukan ketauhidan mereka dengan kesyirikan, humul aminuna, maka mereka lah yang akan mendapatkan keamanan, minal makhawif, dari hal-hal yang menakutkan, wal makarih, dari perkara-perkara yang tidak disukai, yang dibenci, yaumal qiyamah, di hari kiamat nanti. Al muhtaduna lisairi ala siratil mustaqim fid dunya, dan mereka akan mendapatkan hidayah untuk bisa berjalan di atas jalan yang lurus di dunia. Nah, demikian. Sehingga kesesuaian ayat ini dengan judul babnya, annaha dallat ala fadli tauhid wa takfirihi lid-dunub. Ayat ini menunjukkan atas keutamaan tauhid dan bagaimana tauhid itu bisa menghapuskan dosa-dosa, bahkan semua dosa. Ya. Nah, sehingga faedah yang bisa kita ambil yang pertama, fadlu tauhid wa samaratuhu fid dunya wal akhirah, keutamaan tauhid dan hasilnya, buahnya di dunia dan akhirat. Yang kedua, anna syirka dzulmun mubtilun lil imani billah, bahwa kesyirikan itu adalah kezaliman yang akan membatalkan keimanan kepada Allah. Wa in kana akbar, in kana akbar, kalau itu syirik yang besar, au munqisun lahu in kana asghar, dan bisa mengurangi keimanan kepada Allah jika syiriknya itu syirik kecil. Yang ketiga, anna syirka la tughfar, ayat ini menunjukkan bahwasanya kesyirikan itu tidak akan diampuni kalau dibawa sampai mati. Ya. Kalau belum sempat bertobat darinya, mati dalam keadaan masih membawa dosa syirik, maka tidak akan diampuni. Dan yang terakhir, yang keempat, anna syirka yusabbibul khauf fid dunya wal akhirah, bahwa kesyirikan itu akan menyebabkan rasa takut di dunia dan akhirat. Nah, demikian ikhwati saudaraku semua rahimani wa rahimakumullah, yang diterangkan oleh Syekh Shalih Fauzan hafizallahu taala di dalam ayat dalil yang pertama dalam bab fadlu tauhid wa ma yukaffiru minad dunub,
Maka kita cukupkan sampai sini. Kurang lebihnya saya mohon maaf, dan barangkali ada yang mau ditanyakan atau kurang difahami nanti pada adzan insyaallah taala. Bila taufiq wal hidayah, sallallahu assalamah wal afiyah, wa nasallaha ayaj'alana minal ladina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Tafadhal. Ada satu riwayat, Nah. kalau nggak salah, datang kepada Rasulullah SAW. Sallallahu Ya alaihi wasallam. Rasulullah, bahwa saya ini sakit, Sahih. keadaannya darurat, mata saya buta, dan perjalanan antara rumah saya dengan air masjid ada gangguan menggunakan Betul. Nah. Saya bayar Rasulullah. Pertama diberikan dokter. Nah. Sami'tu nida. Nah. Baik, sahih. Saya pun yang memberikan. Nah, jazakallahu khairan. Hadis tersebut atau kisah Abdullah ibni Ummi Maktum radhiyallahu anhu ini justru menguatkan pendapat ulama yang mengatakan wajibnya sholat berjamaah. Bagaimana seorang Ibnu Ummi Maktum ad-Darir, yani yang buta matanya, muadzin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang memiliki keutamaan yang banyak. Karena tidak mungkin Rasulullah SAW memberikan keutamaan yang besar sebagai muadzin kalau tidak memiliki sesuatu yang istimewa di hati Rasulullah SAW. Ya. Tetapi dengan keistimewaan yang dimiliki oleh Ibnu Ummi Maktum radhiyallahu anhu, beliau meminta uzur tadi, kondisi fisik yang lemah, mata yang sudah tidak lagi melihat. Ma min ahad yaquduni, enggak ada satu orang pun yang menuntun aku untuk berjalan ke masjid. Wat tariq mali, jalan-jalan pun dipenuhi dengan hamah, hewan-hewan yang berbisa, buas. Di saat itu Madinah masih didapati banyak hewan-hewan yang buas. Nah, maka Ibnu Ummi Maktum meminta uzur kepada Rasulullah SAW untuk sholat di rumah. Tetapi Rasulullah SAW justru mengatakan, atasma'un nida, apakah kamu masih mendengarkan seruan panggilan adzan? Padahal beliau muadzin. Kef, bagaimana muadzin mendengarkan adzan? Iya, karena Ibnu Ummi Maktum la yu'adzin illa ba'da tulu'il fajr. Tidaklah Abdullah Ibnu Ummi Maktum mengumandangkan adzan kecuali setelah apa? Terbitnya fajar. Amma Bilal, adapun Bilal Ibnu Rabah radhiyallahu anhu, fakana yu'adzinu bil lail. Beliau mengumandangkan adzan di malamnya. Artinya sebelum terbitnya fajar. Liyuqidhun nas, tujuannya untuk membangunkan manusia agar mereka yasta'idun, ya, bersiap-siap untuk salat subuh. Sehingga Rasulullah SAW mengingatkan kepada Ibnu Ummi Maktum, atasma' nida, apakah kamu masih mendengar seruan adzan? Adzan awal maksudnya, iya. Artinya kamu ikuti suara itu. Kemana kamu harus berjalan, ikuti suara itu. Tentunya semakin dekat, semakin kencang suaranya, terus begitu. Iya. Sehingga itu yang akan menuntun Ibnu Ummi Maktum dalam keadaan matanya sudah tidak lagi bisa melihat, dalam keadaan tidak ada satu orang pun yang menuntunnya, dalam keadaan kondisi jalanan masih dipenuhi dengan hewan-hewan yang buas, yang tentunya dengan suara adzan tersebut Allah Subhanahu wa taala akan menjaganya. Nah, demikian. Maka berangkatlah Ibnu Ummi Maktum ini ke masjid
dan tetap menjadi muadzinnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini menguatkan tentang apa? Kewajiban salat berjamaah di masjid. Ya. Nah, kecuali bagi mereka yang memiliki udzur yang syar'i. Artinya di sini kondisi Abdullah bukan kondisi yang diberikan udzur oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Padahal mungkin kalau kita melihat apa yang memberatkan untuk Rasulullah SAW memberikan udzur? Kondisi fisik yang tidak memungkinkan, kondisi jalanan yang tidak memungkinkan ya. Lah kalau sekarang menganggap dirinya sebagai pria yang gagah, pria yang kuat, pria yang sejati, untuk melangkah 2-3 langkah saja ke masjid, semeter 2 meter ke masjid, sekilo 2 kilo masjid, tidak sanggup. Kaif mau dikatakan qawi, kaif dikatakan rijal, ma fihi rujulah. Orang yang seperti ini nggak punya rujulahnya, nggak ada rujulahnya ya. Dari mana? Dikatakan qawi, dikatakan rijal, kalau untuk berjalan ke masjid saja dia tidak sanggup. Ya subhanallah. Tapi kalau untuk mengangkat barbel, untuk ini dan itu, sanggup dia, subhanallah. Ya. Nah, subhanallah. Ini. Tayyib. Jazakallah. Satu hadis yang mengatakan la sholat di jari masjid illa bil. Nah. Sahih. Walaupun seingat saya fihi maqal, hadis ini ada pembicaraan di kalangan para ulama, tetapi secara makna sahih. Secara makna sahih. La salata li jaril masjid illa fil masjid atau kamakil. Nih. Tidak ada salat bagi tetangga masjid kecuali di masjid. Dan ini menunjukkan ingkana sahihan, kalau hadis itu sahih, maka ini menunjukkan bahwasanya khusus bagi jarul masjid untuk lebih menjaga salatnya di masjid. Demikian. Wallahu a'lam shawab. Jazakallahu khairan. Nah, wa antum jazakumullahu khairan. Tayyib. Ada lagi cukup? Tayyib. Tadi disebutkan bahwa Allah akan mengetahui iman tentunya dengan kalimat la ilaha illallah ya. Nah, Baik di dunia ini ataupun nanti setelah di akhirat. Asnam. itu saya ada sedikit kebingungan tuh. Mungkin kalau di akhirat nanti itu satu kata, yaitu dengan pertolongan Allah merupakan dia ucapkan kalimat la ilaha illallah. Dan tidak banyak warna ini itu gitu kan. Tayyib. Sementara dalam konteks kehidupan ini, ketika kita menerapkan la ilaha illallah, itu ada faktor-faktor penghalang. Betul. Baik la ilaha illallah ketika dalam profesi, Nah. la ilaha illallah ketika kita berdagang, dan bla 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 seperti itu. Nah sementara untuk selain kita berdoa untuk mengampaukan yang terhadap Kulub. Nah. tentu ada amal-amal pengantar kan? Nah. Nah bagaimana Ustaz agar selama di dunia ini dalam konteks kehidupan ini, di dalam berbagai hambatan ini bisa mengantarkan kokohnya la ilaha illallah sehingga nanti Allah bantu ketika di yaumil akhir nanti. Ustaz bagaimana? Tayyib. Para ulama rahimahumullah, man mata minhum wa hafizahumullah man ahya minhum, mereka menjadikan firman Allah Subhanahu wa taala, ihdinas siratal mustaqim, ini sebagai ayat yang menunjukkan kepada as-sabat min asbab as-sabat 'alal haq. Dan juga ayat di mana doa yang disebutkan dalam firman Allah taala, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da id hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ini juga sebagai ayat yang dijadikan dalil untuk kita mendapatkan as-sabat 'alal haq, untuk kita teguh di atas al-haq.
Maka ketika kita bisa menjalankan dua ayat ini dengan konsekuensinya, maka insyaallah taala kita akan diteguhkan oleh Allah Subhanahu wa taala di atas al-haq, sehingga kita akan mendapatkan apa yang dijanjikan oleh Rasulullah SAW, yaitu apa? Man kana fi akhir kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah, atau kama qala Rasulullah. Barang siapa yang akhir ucapannya adalah la ilallah, yakni akhir ucapan di kehidupan dunianya la ilaha illallah, dakhalal jannah, maka Allah akan masukkan dia ke dalam jannah. Nah, sehingga ini yang kita perlu jaga adalah ayat ini, ihdinas siratal mustaqim, dan seterusnya. Kemudian Rabbana la tuzigh qulubana ba'da id hadaitana, dan seterusnya. Demikian. Ya. Itu kuncinya di situ para ulama, dengan tentunya uraian yang panjang. Ya. Dari dua ayat ini para ulama menjelaskan secara panjang, yang tidak mungkin saya menjelaskannya di waktu yang singkat seperti ini. Wallahu a'lam bishawab. Bisa nanti dia lihat tafsirannya dari dua ayat tadi, ya. Nah, kemudian bagaimana konsekuensi dari dua ayat tersebut. Baik. Baik. Mungkin kalau saya melihat dalam tes yang kedua itu ihdinas siratal mustaqim, tentunya konsekuensinya dalam kita membenarkan cara sholat, gitu ya. Baik. Dan saya melihat dalam konteks sehari-hari, mungkin ini wallahu alam kesalahannya awalnya dari mana, sepertinya termasuk mungkin kita juga tidak bisa bersungguh-sungguh di dalam menegakkan sholat, ya. Nah, Sehingga ya boleh dikatakan seolah-olah biasa-biasa saja, gitu kan, terus sutroh dan sebagainya. Nah, ini bagaimana? Apakah tes ihdinas siratal mustaqim ini menjamin seluruh umat Islam yang melakukan sholat, atau konsekuensinya lebih dekat? ya, karena ihdinas siratal mustaqim, hidayah, kata para ulama, hidayatan. Hidayah itu ada dua, hidayah ilal Islam wa hidayah fil Islam. Hidayah menuju Islam, ya, artinya apa? Hidayah untuk tetap istiqamah, untuk bisa mengenal tentang syariat Islam, ya. Sehingga kita diperintahkan untuk mempelajari ilmu sunnah dan syariah. Ilmu sunnah secara khusus, ini hadis Nabi SAW, dan ilmu syariah secara umum. Taib. Kemudian apa? Kemudian hidayah fil Islam, yaitu istiqamah. Bagaimana kita bisa istiqamah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Taib. Itu intinya dari ayat tersebut. Fa insyaallah naktafi bihadzal qadar, kita cukupkan sampai sini. Wa alafu minkum ala taqsir. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum.